Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kepada kawan-kawan semua yang semoga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, melanjutkan materi sebelumnya tentang ahli waris, ya. Saya harap antum sudah hafal nih, ya, ahli waris ini. Dan perlu saya sampaikan, ya, bahwasannya kalau semua ahli waris ini hidup, ada, ya, ada semua nih, maka nanti yang mendapatkan warisan itu cuma 5 kelompok ahli waris. Yang pertama, ya, suami atau istri, ini pasti dapat. Kemudian anak laki dan anak perempuan, ini pasti dapat. Kemudian ayah dan ibu pasti dapat. Yang lainnya terhijab atau terhalangi. Ya, misalnya di sini cucu perempuan dan cucu laki-laki. Kalau ada anak laki-laki maka terhijab ke bawah. Ya, semua yang ke bawah terhijab kalau ada anak laki-laki. Kemudian kalau ada ayah ibu nih, yang ke atas terhijab. Dan kalau ada anak laki-laki nih, semua yang samping kanan, samping kiri ini semuanya terhijab. Jadi itu, ya. Jadi kalau semua ahli waris ini ada, maka yang dapat cuma 5 kelompok ahli waris. Ya, suami atau istri, ayah ibu, anak laki dan anak perempuan. Jadi bukan semuanya dapat, enggak. Ya. Kemudian, ya, perlu saya sampaikan, ya, bahwa ahli waris ini secara umum nanti dibagi menjadi 2 kelompok. Ya, kelompok pertama namanya kelompok ini, ashabul furud. Ashabul furud yaitu kelompok ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu. Jadi bagiannya sudah tertentu, ya, berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Nanti ada yang bagiannya setengah, seperempat, ya, 1/8, 2/3, 1/8 dan 1/6. Secara umum ada 6 bagian tertentu untuk ashabul furud. Kemudian kelompok yang kedua namanya kelompok asobah, yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian sisa. Jadi nanti, ya, harta warisan diberikan dulu kepada ahli waris yang dapat bagian tertentu. Kalau ada sisa maka diberikan ke dalam kelompok asobah. Ya, contoh misalnya yang termasuk ashabul furud itu tuh istri. Ya, istri ini bagiannya kalau enggak 1/4, dia dapat 1/8 bagian istri. Nanti akan kita bahas, ya, kapan istri dapat 1/4, kapan dapat 1/8. Yang jelas istri termasuk kelompok ashabul furud. Sedangkan yang termasuk kelompok asobah ini anak laki-laki. Ya, anak laki-laki termasuk kelompok asobah, mendapatkan bagian sisa. Ya, dan tapi jangan dianggap, ya, yang namanya sisa itu sedikit. Belum tentu, ya. Kadang sisa itu bisa dikit, bisa banyak. Bisa juga nggak ada sisanya, kan gitu, ya. Nah, nanti teknis bagi warisnya, ya, teknisnya. Jadi harta waris diberikan ke sini dulu, ke ashabul furud. Kalau ada sisanya diberikan kepada asobah. Misalnya ada seorang laki-laki, ya, si fulan wafat, meninggalkan istri dan 1 anak laki-laki. Ya, maka istri bagiannya 1/8. Ya, istri bagiannya 1/8. Kemudian sisanya diberikan kepada, ya, anak laki-laki, ya, sisanya diberikan kepada anak laki-laki karena anak laki-laki mendapatkan bagian sisa. Berarti, ya, 1/8 sudah diambil istri, berarti bagian anak laki-laki adalah 7/8. Ya, 1 dikurang 1/8 sama dengan 7/8. Jadi banyak tuh, ya, bagian anak laki-laki. Nah, itu, ya, cara membagi secara umum. Ya, jadi nanti harta warisan diberikan kepada ashabul furud dulu, baru diberikan kepada asobah. Nah, sekarang siapa saja yang termasuk kelompok ashabul furud dan siapa saja yang termasuk kelompok asobah? Secara umum, yang masuk ke dalam kelompok ashabul furud ini, itu secara umum adalah ahli waris perempuan. Ini secara umum, ya. Banyakannya perempuan. Adapun yang asobah ini, ya, adalah laki-laki. Ya. Sekarang kita coba detailkan, ya. Antum perhatikan di sini. Kita mulai dari yang tengah. Ya, suami ini ashabul furud. Ya, kita yang mulai ashabul furud dulu, ya. Pertama suami, kemudian istri. Ini bagiannya tertentu. Kemudian ke bawah anak perempuan, cucu perempuan. Ini bagiannya tertentu. Yang ke atas, ya, ibu masuk ashabul furud, ayah juga. Ya, kakek, nenek ini semua ashabul furud. Jadi ke atas juga ke atas ini ashabul furud semua, masuk kelompok ashabul
urut yang ke atas. Kalau yang ke bawah cuma anak perempuan dan cucu perempuan. Kemudian yang kiri ini ashabul furud. Adapun yang kanan, yang perempuan ini aja yang ashabul furud, ya saudari kandung dan saudari seayah yang perempuan. Nah, itu ashabul furud. Nah, sekarang siapa yang mendapat bagian sisa asobah? Ya, yang ke bawah anak laki, cucu laki, ini asobah. Yang atas ayah juga asobah. Jadi selain masuk ashabul furud, ayah juga masuk kelompok asobah. Kemudian kakek masuk juga kelompok asobah. Kemudian yang kanan ini, yang laki-laki semua ini asobah, yang kelompok kanan. Nah, itu gampangnya seperti itu. Ya, atau bisa juga baca di bukunya atau di sini di diagram ini sudah saya kasih keterangan ya, mana yang termasuk ashabul furud beserta bagian-bagiannya dan mana yang mendapatkan bagian sisa. Ya, antum bisa download diagram ahli waris ini ya, link downloadnya ada di bagian deskripsi. Silahkan di-download ya. Nah, ini ya penjelasan umum tentang pengelompokan ahli waris menjadi kelompok ashabul furud dan kelompok asobah. Barangkali semoga bisa dipahami ya. Barangkali ada pertanyaan silakan antum ajukan di kolom komentar. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.